Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Nyetir Ditemani Lelembut. Cerita ini aku alami hari Rabu 16 Agustus 2016. Saya dari Cirebon hendak menuju Batang, Jawa Tengah. Karena tidak kebagian tiket kereta api, saya pun gambling menunggu bis malam Jakartanan yang lewat. Ternyata sampai jam 11 malam tak ada satupun bis yang lewat. Pucuk dicinta ulam tiba. Ada motuba atau mobil tua bangka Isuzu Panther keluaran tahun 1994 yang berhenti di depan saya dan menawarkan tumpangan dengan tarif Rp100.000. Wis ora kesuwen saya pun naik motuba itu. Saya duduk di depan samping Pak Supir. Dan ternyata sopir motuba ini profesinya adalah sopir travel non resmi. Beliau bernama Mas Ferry asli Jogja. Setelah ngobrol ngalor ngidul, saya pun menanyakan, apakah Mas Ferry punya pengalaman horor ketika nyetir mobil? Dia menjawab, ada Mas. Begini ceritanya. Saat itu Mas Ferry dapat job dari seorang kerabat untuk mengambil dan mengantarkan mobil dari Jakarta menuju Jogja. Mobilnya adalah Honda Jazz keluaran tahun 2008. Job seperti itu datangnya tak terduga dan waktu startnya pun asalnya. Kebetulan harinya adalah hari Kamis dan Mas Ferry nyetir sendirian. Start dari Jakarta sekitar jam 5 sore dan perkiraan Mas Ferry mobil akan sampai Jogja keesokan harinya. Dalam perjalanan semua baik-baik saja, tak ada tanda-tanda yang aneh. Singkat kata, jam 12 malam Mas Ferry sudah sampai wilayah Batang, Jawa Tengah. Selepas daerah Batang, ada beberapa jalan alternatif yang bisa menyingkat waktu. Yang pertama, bisa lewat jalan alternatif via Waileri, Kendal, Sukorejo, Temanggung, Magelang, Jogja. Jalan alternatif yang kedua bisa lewat Banyu Putih, Limpung, Sukorejo, Temanggung, Magelang, Jogja. Mas Ferry kebingungan, jalan alternatif mana yang akan ditempuh? Mas Ferry berhenti sejenak di pinggir jalan Pantura Subah Batang dan menimang-nimang kelebihan dan kekurangan kedua jalan alternatif itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Bila lewat jalan alternatif Waileri, kondisinya lebih horor ketika malam hari. Selain karakter jalannya yang sempit, dua arah serta berkelok-kelok menyusuri jurang. Di jalan itu juga dikenal angker bila melewati kawasan Gua Bunda Maria. Akhirnya Mas Ferry ambil keputusan untuk menempuh jalan alternatif Banyu Putih, Limpung, Sukorejo, Temanggung, Magelang, Jogja. Sampai di persimpangan Limpung, Mas Ferry baru teringat bahwa jalan alternatif itu juga ada wilayah yang terkenal angker dan seram.
Mas Ferry kembali berhenti sejenak, antara ragu dan tidak. Mau balik lagi ke jalan Pantura sudah kejauhan. Akhirnya Mas Ferry lanjut lagi mengendari Honda Jazz-nya. Waktu sudah menunjukkan jam 1:30 pagi dan kondisi lalu lintas sangat sepi sekali. Dan mobilnya saat itu tidak ada tip mobilnya. Jadilah Mas Ferry nyetir dalam kondisi yang sangat sepi, di dalam maupun di luar mobil. Mas Ferry mulai memasuki jalan yang berkelok-kelok, dan ketika hampir memasuki wilayah jalan yang angker, Mas Ferry melihat sesosok perempuan berkain kebaya nan lusuh berdiri di pinggir jalan. Bulu kuduknya berdiri. Dia mengendarai mobilnya terus dan ketika melihat di spion kiri, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Konsentrasi Mas Ferry terpecah jadi dua, antara melihat jalan di depan dan melihat spion kiri, was-was kalau perempuan itu terbang dan mengejarnya. Belum habis rasa merinding, ternyata apa yang dikhawatirkan dalam hati benar-benar terjadi. Wong wedok sing mau Mas wis jegagi jagong neng jok pinggirku Mas. Sikile Mas warnane putih pucet tur kuku-kukune warnane ireng. Mas Ferry merasakan takut yang luar biasa hingga tidak berani mengarahkan pandangannya ke samping kirinya. Dia terus menyetir mobilnya dengan posisi duduk mepet ke pintu sampai bau kanan dan telinganya nempel kaca samping kanan mobil. Makhluk itu tidak mengeluarkan suara dan bau-bauan yang khas, tapi keberadaannya bisa dirasakan. Mobil terasa berat sekali, seperti membawa beban yang sangat berat. Dia memacu mobilnya melewati tanjakan hingga ban mobil berbunyi. Dia berdoa dalam hati sebisa-bisanya. Mobil hanya bisa dipacu 40 km per jam. Kurang 10 meter menuju puncak tanjakan, dia merasa tengkuk sebelah kirinya ada yang meniup. Semakin meringkukkan badannya sembari mengangkat bahu kirinya hingga menempel telinga agar tiupan lembut itu bisa dihalau. Sampainya di puncak tanjakan, makhluk itu berkelebat pergi melewati wajah Mas Ferry dan lenyap ditelan kegelapan malam. Sejak saat itu Mas Ferry tidak berani melewati tanjakan itu di malam hari seorang diri. Minimal ada mobil lain yang searah buat teman nyetir. Itulah cerita dari Mas Ferry kepada Yuti Jimatres bersama tim Cimat.